Halo, sahabat inspiring. Jadi malam ini kita mau bahas tentang bagaimana sih seorang pemula yang ingin memulai sebuah usaha gitu. Jadi malam ini kita bakal tanya jawab nih sama Bang Jo. Oke. Hai, selamat malam. Saya Johari. Iya, Dek. Kali ini saya manggil Adek dulu ya. Walaupun sudah jadi istri, tapi tetap Adek. Adek Ida lah, gitu. Baiklah, mungkin apa temanya kali ini, Adek Ida? Kali ini kita mau bahas tentang ini, Bang. Tentang gimana sih seorang pemula yang ingin memulai usaha gitu. Jadi kira-kira hal apa dulu yang perlu kita persiapin gitu dalam memulai sebuah usaha? Ini yang akan memulai usahanya anak sekolah atau udah tamat sekolah? Ya, Yang udah tamat lah ya. yang udah tamat lah istilahnya, yang memang udah serius ya pengen Punya usaha. gitu. Buka usaha. Bukan hanya sekedar untuk sampingan, tapi memang dia punya niat tuh, memang niat pengusaha gitu. Oke. Nah, di saat era sekarang, Dek, itu ada namanya FOMO. FOMO itu artinya ikut-ikutan. Nah, ketika ada orang yang berhasil di satu bisnisnya, apalagi saat sekarang ada namanya IT ya. IT itu contohnya sekarang ada Bukalapak, sedikit-sedikit orang, aku bikin aplikasi, aku orang IT. Nah, itu yang mengakibatkan suatu keinginan usaha itu terstimulusnya terlalu tinggi. Padahal mau bisnis apapun atau usaha apapun, tentu persiapan yang harus dibutuhkan. Tentu skill di dalam menjalankan usaha itu yang dibutuhkan. Jangan hanya tren-trenan saja. Skill dulu ya, Bang. Ya, skillnya dulu dan mengetahui usaha apa yang akan dijalankan. Itu penting. Nah, sarannya adalah memang belakangan ada yang bilang bahwasanya yang penting usaha itu dijalankan aja dulu. Nah, tentu sebenarnya nggak juga salah. Tetapi ketika usaha itu dijalankan dulu aja, nah kan perencanaannya nggak ada. Tentu ketika perencanaan nggak ada, perjalanannya itu tidak terukur. Itu usahanya tidak terukur. Yang harus dipersiapkan tuh benar. Yang pertama ilmunya. Yang kedua, mentalitinya sebagai pengusaha. Jangan mengira bahwasannya jadi pengusaha itu akan enak. Itu nggak bisa. Menjadi pengusaha itu mentalnya harus mental baja untuk membangun bisnisnya. Gitu. Tapi kan gini loh, Bang. Tadi kan abang bahas skill gitu. Iya. Setahu aku sih ya kan, banyak nih orang yang pengen gitu punya usaha, tapi dia belum tahu apa skill dia gitu. Jadi ya kepingin aja gitu jadi pengusaha, tapi nggak tahu, belum paham skill dia itu apa gitu. Jadi coba dijelasin lagi mengenai skill tadi. Nah, terkait skill, tentu kalau menjadi pengusaha, nah minatnya arahnya kemana? Itu penting. Minatnya arah kemana? Bukan karena yang abang bilang tadi, bukan karena ingin ikut-ikutan jadi pengusaha maka bikin usaha. Tapi pelajari, kalau bisa dalam menentukan ide bisnis atau usaha yang akan dibuat, rekan-rekan yang mau memulai usahanya harus mengetahui mau bikin produknya sesuai dengan kebutuhan apa gitu, kebutuhan apa. Jadi teman-teman bisa survei dulu, lagi banyak kebutuhan apa sih semua orang, baik itu di tempat tinggalnya maupun kalau bisa skalanya nanti bisa besar, skala nasional. Apa sih kebutuhan orang yang lagi banyak gitu? Misalkan di daerahnya masing-masing aja ya, dulu kebutuhannya gitu ya, apa, baik itu jasa atau produk. Tentu teman-teman calon-calon pengusaha harus tentukan tuh apa sih yang dibutuhkan orang yang banyak. Itu dulu hal dasarnya ya. Itu dasarnya skill dulu. Di situ dulu ya. Skillnya mencari atau menganalisa kebutuhan pasar. Berarti sederhana teman-teman. Jadi kita yang pertama itu minimal tahu dulu kebutuhan daerah yang mau kita jadikan tempat
bisnis kita Ya, atau usaha kita dulu, sesuai dengan apa kebutuhan. kebutuhan mereka kira-kira gitu. Jadi skill di situ dulu. Jadi jangan nanti merasa pas dibilang harus punya skill ya kayak udah merasa kayak udah jauh gitu. Aduh gue nggak punya skill apa langsung gitu kan, jadi langsung ciut gitu. Jadi Iya. bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi skill di situ tadi yang pertama itu dulu, mengasah dulu apa kira-kira kebutuhan Ya, tempat kita itu gitu kan. mensurvei, menganalisa itu penting. Survei. Nah, setelah mengetahuinya baru disusun produknya berbentuk apa. Nanti setelah Mengetahui. survei Mm-mm. kebutuhan satu tempat, Ya, habis itu baru dimunculkan produk. produk. Produk bisa jasa. Apa sih kebutuhannya? Nanti usaha itu nggak harus produk ya bang ya? Enggak, bisa juga jasa. ya. Jasa ini misalkan seperti apa nih bang? Contohnya di ekspedisi menawarkan itu pengantaran. Dia nggak ada produk nih. Tetapi produk orang yang diantarkan ke konsumen. Jadi dia sebagai jasa pengantaran, itu salah satu bidang usaha yang berbentuk jasa. Atau bisa jadi konsultan. Orang yang nggak ahli pajak, kita bisa mentori menjadi paham di pajak. Jadi dia nggak butuh produk di situ, tapi sebagai tutor ya. bisa jadi mentor dia. Jadi nggak perlu produk. Jadi nggak melulu usaha ini harus apa produknya, enggak. Harus jual Skincare harus atau jual makanan gitu. makanan nggak harus. Tetapi yang paling bagus adalah kita mengetahui usaha yang akan kita kelola. Karena kalau dengan mengetahuinya kita